Gitu loh, misalnya aku pengen seperti kayak Joyce Meyer sama suaminya Dev gitu loh, maksudnya dia ketemu dalam lingkup rohani gitu. Jadi misalnya saya suka sekali, misalnya suatu hari saya pengen misi kemana gitu, jadi saya punya impian dulu tuh misalnya saya ketemu tuh orang yang misionaris juga gitu, jadi orang yang bisa membawa saya pergi ke suatu tempat, itu impian saya gitu. Dulu saya terlalu idealis terhadap pandangan saya terhadap pasangan hidup gitu. Saya ngerasa bahwa kalau saya menemukan pasangan hidup tuh orang yang harus bisa mendukung impian saya, berarti saya kehilangan banyak hal. Tapi ternyata waktu saya semakin saya melangkah ke satu step yang Tuhan mau bukakan dalam kehidupan saya mulai mengerti kalau Tuhan mau kehidupan saya menjadi seimbang. Bukan hanya hal rohani saja saya berkembang, tapi Tuhan mau kehidupan saya menjadi seimbang. Tuhan menciptakan kita untuk menaklukkan bukan berarti saya menaklukkan, intinya berarti Tuhan mau supaya semua yang kita alami di bumi ini itu kita juga memiliki kemenangan, bahkan itu di dalam kita menemukan pasangan hidup. Dan suatu saya menemukan pasangan hidup saya mengerti bahwa Tuhan mau kehidupan saya menjadi seimbang, dan saya temukan orang yang tidak menghilangkan impian saya, tapi orang yang justru mendukung impian saya. Saya itu memandang suatu hubungan itu seperti orang dunia pada umumnya, itu bahwa kalau kita menemukan pasangan itu yang ada hanya romans, jadi cinta, perasaan yang seperti di film-film seperti itu. Jadi awalnya itu aku tuh mencari pasangan itu mempunyai kriteria sendiri, dan saya harus dapatkan yang seperti kriteria saya tersebut. Tapi situ saya baru setelah saya mengerti sebenarnya itu hubungan itu tidak mencari sesuatu yang tepat buat kita, tapi justru sebaliknya bagaimana kita menjadi orang yang tepat buat dia. Dalam kita membangun hubungan itu, disitulah saya banyak belajar bagaimana saya berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik dalam hubungan itu sendiri. Salah satu contohnya dalam hal masalah karakter saya, masalah sikap-sikap saya, itu banyak saya belajar dari hubungan itu, bagaimana saya dirubahkan dan menjadi lebih baik. Dan satu lagi bahwa dalam hubungan itu yang jelas kita itu bertumbuh satu sama lainnya, saling merubahkan dan saling dirubahkan ke arah yang lebih baik. Bagi saya definisi cinta itu adalah kemampuan kita untuk menerima pasangan kita itu apa adanya gitu. Jadi seluruh kemampuan kita untuk kita bisa menerima pasangan kita. Jadi cinta itu butuh komitmen ya. Jadi buat saya sewaktu saya melihat bahwa pasangan saya tidak seperti yang saya harapkan, disitulah kenapa cinta itu diperlukan gitu. Jadi cinta itu bukannya sekedar senang-senang ya, senang-senang berdua kesana kemari, tapi justru cinta adalah kemampuan kita untuk berkomitmen dengan pasangan kita sewaktu pasangan kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Jadi ada saat dimana kita menemukan pasangan kita itu nggak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang mungkin ada sisi dimana kita paling sebel dengan apa yang ada sama dia, tapi disitulah saatnya kita memakai apa yang namanya cinta. Jadi cinta itu bertumbuh, jadi tidak cuman stagnat ya, tidak cuman berhenti sampai di tempat, tapi bertumbuh dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan bahkan cinta dibutuhkan di saat kita mungkin usia kita sudah semakin dewasa, semakin mungkin waktu kita mulai kakek-kakek, nenek-nenek, justru di saat itulah cinta itu dibutuhkan. Jadi cinta adalah kemampuan kita untuk menerima pasangan kita di saat yang paling tidak kita inginkan. Itulah kenapa cinta itu ada. Cinta itu adalah komitmen. Jadi maksudnya cinta itu tidak hanya berbicara tentang perasaan-perasaannya kita. Karena setelah saya menjalankan hubungan ini, saya sadar bahwa kalau kita mengandalkan cinta hanya dengan perasaan, berarti kita hanya mengandalkan emosi di dalam hubungan itu.
itu ternyata sifatnya tidak stabil. Maksudnya perasaan itu bisa naik turun. Suatu saat kita bisa senang, suatu saat kita bisa bete, suatu saat kita bisa tidak baik. Demikian juga kalau cinta yang kita andalkan dengan emosi dan perasaan. Itu suatu saat kita bisa sangat mencintai, tapi suatu saat kita bisa sangat tidak mencintai, seperti itu. Tapi waktu saya sadar bahwa cinta itu adalah komitmen, saya sadar bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasi perasaan saya tetap komitmen untuk mencintai dia. Jadi lebih tepatnya bahwa cinta itu adalah suatu kata kerja, dan perasaan itu adalah efek dari kata kerja itu. Bang Tunas buat saya adalah pria yang Tuhan tempatkan di sisi saya. Itu orang yang luar biasa buat saya. Fajar bagi saya adalah seorang wanita yang bisa menginspirasi saya. Maksudnya dalam hal ini apapun yang kita bicarakan itu selalu bisa saling mengimbangi. Dia bisa mengimbangi cara berpikir saya, dan dia bisa memberikan input-input atau masukan-masukan yang saya bisa terbuka pikiran saya dari apa yang dia berikan sama saya. Bang Tunas itu di dekatnya dia saya menemukan apa yang namanya penerimaan, apa yang namanya rasa hangat gitu ya. Dia teman yang baik untuk bertukar pikiran, dia juga teman yang baik untuk senang-senang. Dia juga yang mengembalikan gambaran saya tentang pria. Saya memiliki gambaran yang mungkin kurang sempurna tentang pria ya. Banyak hal yang saya temukan bahwa kayak lagunya tuh laki buaya darat. Jadi banyak hal yang kadang saya punya pikiran yang tidak baik tentang pria, bahkan tentang gambaran seorang ayah. Tapi lewat dia saya mengerti bahwa dia banyak membantu saya memulihkan gambaran saya tentang pria dan juga tentang keluarga. Ada sisi konyolnya, kita bisa sama-sama konyol, dan kita juga bisa sama-sama serius seperti itu, dan semuanya itu berjalan dengan seimbang. Saya jadi mengerti bahwa harus bagaimana sebuah keluarga. Jadi harus bagaimana saya bersikap dengan keluarga, dengan orang tua saya, dengan orang-orang yang paling dekat dengan saya. Melalui dia saya mengerti apa namanya itu penerimaan. Dia juga keibuan, dan saya kebapaan.